Oke, udah terrecord. Izin share screen ya kakak-kakak ya. Baik, Kak. Oke. Udah makan siang belum kakak-kakak? Sudah. Hampir. Hampir ya. Sudah, Kak. Kak Ronald aman kan? Kan belum mulai acaranya. Oke, nanti menyesuaikan aja kak ya. Baik kakak-kakak sekalian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, kesepakatan kita bersama kakak-kakak sama seperti Jimit sebelumnya, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Yang tadi saya bilang pertama, menyesuaikan aja kakak-kakak ya. Jika memang ada yang kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, diharapkan bisa menyesuaikan dan memaksimalkan pembelajaran di LMS. Halo kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik kakak-kakak, agenda kita sesi ini yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan PJOK, dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke baik. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman bapak kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ya, bisa di kolom chat ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Di kolom chat aja kakak-kakak. Apakah 9,5? Itu tergantung kakak-kakak sekalian. Maksimalkan untuk ini ya. Oh, ada Kak Fauji 7,5. Oke, KKM ya Kak. Dilanjut kakak-kakak yang lain. Kita ini ada 9 orang yang bergabung di virtual kita hari ini. Kak Rusminaria 70, oke. Kak Ronald 90, luar biasa. Ini dia, memang harus kita pede lah, ya kan. Kita yakin kalau bisa 10,5 kita, ya kan. Berikan aplaus dulu lah untuk Kak Ronald dulu. Kak Lili 75 ya. Kakak-kakak yang lain dipersilakan. 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang. Ayo 5 lagi. Oke, nanti yang lainnya menyusul ya kakak-kakak ya. Kak Epa 75. Oke, 75 banyak ini 75. Ini merendah nih namanya 75, Kak Saling 75, padahal kompetensinya
95 semua ini kakak-kakak yang di sini nih. Oke, kita lanjut ya kakak. Kakak Salim 75 ya. Baik. Kakak-kakak boleh nanti yang belum bisa langsung dilanjut dari chat ya. Di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, silakan di kolom chat. Kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Atau untuk apakah? Untuk apakah? Ya, silakan Kak. Apa tujuannya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita? Silakan kakak-kakak. Manfaatkan fitur chat kita. Oh ya, waktunya tadi saya belum bilang ya kakak-kakak. Waktu kita 90 menit ya kakak-kakak. Hanya 2 JP aja kok. Dipersilakan mulai mengetik di kolom chat. Ada Kak Leli membangun generasi sehat dan berprestasi. Oke, thank you Kak Leli. Ada Kak Salim mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Oke, thank you Kak Salim. Yuk dilanjut kakak-kakak yang lain. Kita ada 9 orang kita. Ada Kak Pauji. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah untuk membangun generasi sehat, berprestasi, khusus bidang olahraga dan bertanggung jawab. Ada Kak Ronald. Kak Ronald, desain besar olahraga. Wah, Dibon. Desain besar olahraga Indonesia bisa diwujudkan lewat pembelajaran PJOK di sekolah. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya disebutkan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi dengan jelas tujuan PJOK selain mencerdaskan anak, tentu menjadikan anak jadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, ini dia tujuan utamanya ya kakak-kakak ya. Yang dikatakan Kak Ronald inilah dia yang spesifiknya ya. Ada Kak Rusmina. Tujuan pembelajaran PJOK menurut saya menciptakan peserta didik yang sehat dan bugar, mengerti dan menjalani pola hidup sehat, serta berprestasi dalam bidang olahraga. Oke, bagus-bagus jawaban semua kakak-kakak ya. Yuk kakak-kakak yang belum. Ya Kak Poji, raise hand Kak Poji. Enggak. Kepencet tadi, Kak. Oh ya Kak. Maaf ya, Kak. Nggak apa-apa Kak, aman. Ada Kak Aldo. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja. Oke, ini memang tujuan kita nih. Bahkan karakternya pun kita didik ya kakak. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak yang lainnya. Nanti boleh yang belum menyusul di kolom chat kita. Baik,
Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, ya ada tadi ya, gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah ini dia, sepanjang hayat. Jadi bukan hanya pada saat dia sekolah aja ya kakak-kakak ya, setelah dia tamat pun tetap dia harus melakukan aktivitas jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ya kakak-kakak ya, boleh di screenshot untuk rekomendasi kita ataupun bahan kita ya. Baik kakak-kakak sekalian, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak sekalian. Ya, boleh nanti raise hand ataupun boleh di kolom chat. Karena ini ada beberapa yang masih sibuk, boleh di kolom chat ya kakak-kakak ya. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat ataupun silakan raise hand. Oke, ini kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, silakan dijawab kakak-kakak di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ada yang boleh raise hand? Bisa menyampaikannya secara lisan pada kita di sini, berbagi sharing. Waktunya cuma 5 menit ya kakak-kakak di kolom chat ya. Biar kita lanjut ya, soalnya waktu kita hanya 90 menit.
Oke, nanti boleh dilanjut lagi dalam konteks kurikulum merdeka. Ini pertanyaan yang kedua, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, tadi kan apakah sudah memahami dengan tujuan itu, dan kemudian apakah tujuan ini bisa tercapai? Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dari yang tadi kakak bilang ya di pertanyaan pertama. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kemudian dilanjut pertanyaan yang menyambung, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tapi dalam konteks kurikulum merdeka ya kakak-kakak. Ya Kak Jackson, ada yang mau ditanya Kak Jackson? Silakan ya kakak-kakak, ada 2 pertanyaan ya. Ini boleh di screenshot, ini pertanyaan kedua. Adakah Eva? Ya, memahami tujuan pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan sangat penting karena berfungsi sebagai landasan yang memberi arah dan tujuan pendidikan. Oke, terima kasih Kak Eva. Dilanjut, ada kakak-kakak yang lain? Baik, ada Kak Rusmina. Ya, saya sudah memahami tujuan mata pelajaran PJOK yang menjadi acuan saya adalah kurikulum pendidikan jasmani membuat RPP ataupun modul ajar. Yang kedua, oke, dengan motivasi yang sangat kuat, berarti tujuan ini dapat tercapai. Ada Kak Ronald, tujuan PJOK tujuan PJOK berupa tujuan fisik, kognitif, afektif, dan sosial bisa dicapai. Oke. Kita lanjut ya kakak-kakak ya, yang lain bisa menyesuaikannya, soalnya udah ada 3 yang menjawab. Kita lanjut, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP, dari CP ke TP ya kakak-kakak ya. Kita lanjut. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Oke. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi ataupun aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini dia kakak-kakak. Sebelum-sebelumnya kita mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu langsung kita kepada intinya dulu. Ya kan? Pada langsung intinya bahwasanya kalian harus bisa seperti ini, kalian harus
seperti ini tanpa melihat apa yang menjadi aspek atau tujuan utama kita pada siswa tersebut. Oke, lanjut. Nah, setelah kakak mempelajari di modul 1.5 mengenai proses backward descent dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini kakak-kakak. Yang pertama, kita mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Jadi dimaksud di sini merencanakan pengalaman belajar ataupun strategi pembelajaran. Jikalau kita dalam proses pembelajaran di awal dalam minggu ini misalnya kurang efektif, kita boleh memilih kakak-kakak sekalian mengenai strategi apa yang kita lakukan kembali atau kita rancang kembali agar membuat itu peserta didik itu semakin lebih paham tentang apa materi yang kita sampaikan. Kita lanjut kakak. Pesan kunci dari backward descent ini, backward descent adalah backward descent merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward descent juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi sebelum itu kakak-kakak saya sampaikan sedikit materi mengenai backward descent. Mungkin kakak-kakak juga sudah membacanya ataupun mempelajarinya di LMS. Jadi memang backward descent ini kita memang seperti baru sekali kita mendengarnya, bahwasanya backward descent ini ya barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar gitu ya kakak-kakak ya dengan istilah backward descent. Ya, meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan Indonesia, backward descent baru secara major digunakan beberapa tahun belakangan ini, khusus melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Dalam konteks pembelajaran kakak-kakak, backward descent adalah suatu pendekatan kakak-kakak ya dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian, kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangan program pembelajaran backward descent juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, pendek kata kalau bahasanya kakak-kakak sekalian, backward descent ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan kakak-kakak. Ya, mungkin materi backward descent ini bisa kakak-kakak lihat atau yang sudah membaca di LMS kita ya kakak-kakak ya. Jadi pesan kuncinya dari backward descent tadi adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward descent juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Lanjut. Baik, aktivitas 2 kakak-kakak, penyusunan program PJOK. Nah, ini dia, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar didefinisi di bawah ini? Oke, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar kakak-kakak? Iya kak. Ya, kurikulum berbasis standar. Ya, yang di bawah ini ya. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar didefinisi di bawah ini? Apakah ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menyesuaikan keterampilan? Yang kedua, ya salah ya. Berarti bukan ini. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Bagaimana pendapat kakak-kakak? Benar atau salah? Mungkin Kak Puji bisa menanggapi? Iya kak. Ya ya. Kita lihat ya Kak Puji ya. Oke, ternyata belum juga ya Kak Puji. Melainkan inilah jawaban yang benar.
Kurikulum berbasis standar manakah yang benar didefinisi di bawah ini adalah yang benar adalah kakak-kakak, kurikulum adalah suatu standar yang mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ada 3 aspek yang harus kita nilai di sini kakak-kakak ya. Kita lanjut. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama kakak-kakak, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Dalam konteksnya di sini, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Baik, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, jadi di sini kakak-kakak kita bisa buat suatu program pendidikan jasmani kesehatan ya, ataupun PJOK kita dengan menyesuaikan lingkungannya ataupun kultur di tempat kita tinggal kakak-kakak ya. Ini nanti ada juga tugasnya membuat rencana tindak lanjut ya kan. Sebelum itu nanti kita buat nanti video dulu. Kita bisa menyesuaikan dengan pembelajarannya, menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita kakak-kakak. Lanjut, mari berbagi cerita pada saat bapak kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Oke, mungkin di sini ada yang menjadi yang menyusun sebelum kita masuk ke ajaran baru. Biasanya itu ada itu menyusun KSOP ya kan. Siapa yang punya pengalaman kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK? Di antara kakak-kakak sekalian ini bisa di kolom chat juga ya kakak-kakak. Yang bisa secara lisan boleh raise hand. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yo, disilakan maksimalkan fitur-fitur yang ada dalam Jimit kita. Boleh raise hand untuk menjawab secara lisan. Boleh gunakan fitur chat kita untuk menjawab secara tertulis. Dipersilakan ya kakak-kakak. Mungkin Kak Irma mau berbagi Kak Irma untuk menyusun kurikulum PJOK Kak Irma? Belum Pak. Oke, abstain dulu ya, abstain. Kak Pauji, ada pengalamannya Kak Pauji? Oke, ini ya, sekaligus juga nanti boleh di kolom chat ya. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan di kolom chat. Ya. Apa Kak Pauji? Ya, silakan Kak Pauji. Oke, tidak ya Kak Puji ya. Jaringan terganggu ya Kak Puji. Oke, kakak-kakak sekalian boleh di kolom chat menuliskannya ya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apa strateginya yang kakak buat ini dalam merancang?
Yang kedua, boleh screenshot dulu ya. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, itu pertanyaan keduanya. Yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Silakan gunakan fitur chat kita ya kakak-kakak. Yang pertama dulu ya. Kemudian ini untuk pertanyaan yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, ini menurut pengalaman kakak-kakak lah yang kakak tuangkan dalam bentuk tulisan di kolom chat kita ya. Apa sih yang dianggap selama ini yang sangat bernilai gitu, yang dipelajari murid di kelas kita ataupun di mata pelajaran PJOK kita? Ada Kak Eva, saya merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Oke, thank you Kak Eva. Yang kedua Kak, pertanyaan yang kedua ya Kak Eva. Oke, baik, ada Kak Irma Rahmawati Daulay. Yang pertama, membuat tujuan pembelajaran yang jelas, yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Dan berikutnya yaitu memilih materi yang sesuai atau relevan dengan siswa kita. Oke, keberpihakan kepada peserta didik. Terima kasih Kak Irma. Ada Kak Salim, saya merancang program PJOK menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, benar, sehingga siswa dengan mudah menanggapi dan mencermatinya. Oke, thank you Kak Salim. Ayo kakak-kakak yang lain, masih ada waktu. Selamat datang Kak Rina. Mengikuti saja ya Kak. Kak Rus belum ini, Kak Rus. Mana jawabannya Kak Rus? Oke. Di situ diminta langsung dikirim ya Kak Rus. Yang pertama memahami standar Yang kedua filsafat pendidikan, main filsafat kita ini Kak ya. Yang ketiga menerapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Oke. Dilanjut ya kakak-kakak yang lain biar kita ke slide berikutnya. Ini dia. Yang ketiga,
Bagaimana kakak-kakak akan bagaimana kakak-kakak yang akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Wah, bagaimana kita? Kayak bagaimana kita mengintegrasikan ya semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Karena kan kalau kita integrasikan kita harus kita sesuaikan dengan aset yang ada, kita sesuaikan dengan adil gender, inklusivitas, disabilitas, supaya pembelajaran kita tadi bisa berjalan tanpa memandang siapa murid kita tersebut gitu dia. Tapi dengan aspek-aspek yang telah kita pelajari. Ayo, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Itu pertanyaan yang ketiga ya. Ada Kak Eva membuat pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Ada Kak Irma di pertanyaan ketiga menganalisis latar belakang murid. Baik, yang A, menganalisis latar belakang murid. Yang kedua, memperhatikan minat dan bakat murid sehingga mampu memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberdayakan aset di sekolah semaksimal mungkin. Oke, sesuai dengan apa yang kita pelajari ya Kak. Thank you Kak Irma dan Kak Eva. Yang ketiga, ada Kak Rusmina yang bernilai. Oh, ini pertanyaan kedua ya Kak. Pengetahuan keterampilan karakter.
Oke, yang lain boleh menyusul ya, membuat jawabannya ke dalam chat kita ya kakak-kakak. Baik, ada enam faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak-kakak. Yang pertama, kita harus mengetahui kebutuhan dan karakteristik peserta didik, ya kan? Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Dan keempat, alokasi pembelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Kemudian yang keenam, teknologi. Sedikit saya jelaskan mengenai keenam faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, ya kakak-kakak. Yang pertama ada namanya tadi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam menyusun program PJOK. Yang pertama, kakak-kakak menjadi seorang pendengar. Ketika menjadi pendengar, kakak-kakak akan sering mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis. Kita juga akan mendengarkan fakta, perasaan, dan persepsi. Sebagai orang dewasa, kita jarang mendengarkan dengan serius tentang apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh peserta didik kita. Selain mendengarkan, ada banyak cara yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik kita, kakak-kakak. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah pengamatan terhadap performa peserta didik, ya. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan mereka. Yang ketiga, menemukan informasi apa saja yang mereka lakukan di luar sekolah. Yang keempat, berbicara dengan orang tua atau wali untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, melakukan survei dan analisis kebutuhan. Ketika kebutuhan teridentifikasi, kakak-kakak dapat menganalisis dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi antara keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki saat ini dan apa mereka inginkan untuk dikuasai. Di sini salah satu titik di mana kakak-kakak mengakomodasi suara peserta didik atau dengan kata lain melakukan perencanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kakak-kakak. Ini termasuk faktor yang pertama ya kakak-kakak. Yang kedua tadi ada konteks masyarakat. Dalam artian konteks masyarakat adalah analisis terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang penduduknya dalam arti etnik, agama, dan tingkat pendidikan, fasilitas rekreasional yang tersedia, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi informasi penting dalam merancang kurikulum yang kakak-kakak akan lakukan nanti. Selain itu kakak-kakak, ada beberapa orang dalam suatu masyarakat yang tidak cukup menyukai pendidikan jasmani. Barangkali mereka dulu mengalami pengalaman negatif dengan pelajaran kita ini. Mereka yang menganggap positif pendidikan jasmani diantaranya ada juga yang sering salah paham dalam arti mereka memahami pendidikan jasmani yang berdasar pada apa yang mereka alami dulu. Misalnya, mereka mengalami pendidikan jasmani yang hanya dibangun di atas fondasi latihan dan olahraga. Bisa jadi pengalaman ini membentuk pemahaman mereka bahwa pendidikan jasmani adalah semata-mata aktivitas olahraga di sekolah, bukan di pembelajaran. Nah, gitu deh kakak-kakak. Ini menjadi tugas kita bersama kakak-kakak untuk menyadarkan mereka bahwa PJOK adalah untuk pembelajaran peserta didik. Sampaikan kepada mereka apa yang kakak-kakak lakukan, tujuan dan standar yang mengawal program kakak-kakak, dan bagaimana kakak-kakak memfasilitasi peserta didik untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, yang ketiga kakak-kakak, kita juga banyak kendala di waktu ini. Tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Ya kan kakak-kakak? Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun. Jadi sebelumnya saya tanyakan dulu kepada, di sini kita kan beda tingkatan ini. Untuk kakak-kakak yang di SD, siapa ya? Ada Kak Rusmina. Dalam satu JP-nya berapa menit Kak Rusmi untuk pembelajaran kita PJOK? Kalau di SD kami Kak satu JP-nya 30 menit. Berapa Kak? 35 menit 35 satu JP. menit. Oke, mungkin yang tingkat SMP siapa? Terima kasih Kak Rus, tingkat SMP. Ya. Ada Kak Leli, berapa Kak satu JP di pembelajaran PJOK tingkat SMP? 40 menit, Kak. 40 menit. Oke, untuk SMA kakak-kakak. Siapa yang di SMA atau di SMK kita?
45. Ada Kak Salim. Ada Kak Salim? Ya Kak. 45 menit Kak. 45 menit. Oke, ya jadi ada 35, 40 dan 45 menit kakak-kakak ya. Jadi faktor waktu tadi juga mempengaruhi kita untuk pengembangan program PJOK kita kakak-kakak. Jadi jangan kita juga kurang dalam pembelajaran, jangan juga kita melebihi pembelajaran yang sesuai dengan jam kita, karena kebanyakan seperti pada umumnya guru PJOK itu untuk pada sesi akhir pembelajaran siswa itu disuruh ganti baju, padahal guru yang akan masuk selanjutnya itu jadi kewalahan dia. Ada yang masih ganti pakaian di situ ya kan. Jadi untuk pembagian waktu yang telah disediakan tadi kakak, kita pandai-pandailah dalam memilih kapan dia, beberapa menit kita suruh dia ganti baju. Setelah itu juga beberapa menit mereka setelah akhir pembelajaran untuk ganti pakaian lagi kakak-kakak. Kadang ini juga yang menjadi masalah kita di lapangan, ada guru mata pelajaran yang mau masuk, lama kali Pak, padahal udah lewat berapa menit ini Pak, katanya. Padahal dalam hati mereka mungkin, kalau bisa lama ya Pak, gitu mungkin ya kakak-kakak ya. Kadang itu ada lain di mulut dan di hati kalau hukum apel yang lain ini. Nah, jadi kita harus pandai menyikapi itu di lapangan kakak-kakak, jangan kita yang di justice mereka kurang baik ya kan. Baik, kita lanjut lagi materinya kakak-kakak. Dalam faktor waktu tadi kakak-kakak, ya di sini kita dibahas tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir, mengikuti waktu yang bergulir. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam merancang pembelajaran PJOK. Dalam kurikulum terbaru ini kakak-kakak, capaian pembelajaran ada yang diorganisir berdasarkan fase-fase tumbuh kembang anak ya. Jadi ada fase-fase tumbuh kembang anaknya kita dimasukkan dalam penyusunannya kakak-kakak ya. Perencanaan dalam skala jenjang pendidikan, fase tahunan dan semester harus dilakukan oleh semua guru kakak-kakak. Jadi di sini peran kita juga melakukan kolaborasi terhadap mapel-mapel yang lain. Secara lebih teknis kakak-kakak sekalian, harus mengkalkulasikan jumlah waktu yang tersedia untuk menyampaikan konten, mempraktikkan konten tersebut, dan melakukan penilaian penampilan dan capaian murid. Rumus sederhananya adalah mengalihkan pertemuan per minggu, jumlah minggu dalam 1 tahun ajaran, dan jam pembelajaran kakak-kakak ya. Mungkin materi yang ada di LMS itu bisa menjadi penguatan untuk kakak-kakak dalam penyusunan program ataupun ya penyusunan program yang akan kakak-kakak lakukan nantinya. Kita lanjut kakak-kakak. Jadi ada 6 faktor ya kakak-kakak. Ada kebutuhan, ada konteks masyarakat, alokasi jam pembelajaran. Nah, alokasinya tadi seperti sudah benar yang dibilang kakak-kakak yang tadi. Di SD itu 35 menit, kalau di SMP itu 40 1 JP-nya, kalau di SMA atau SMK dalam 45 menit. Kemudian tadi itu faktor alokasi jam pembelajaran, cakupan atau tahapan yang kelima tadi. Nah, dalam konteks artian cakupan dan tahapan di sini kakak-kakak, faktor lain dalam mengembangkan program pembelajaran kita kakak-kakak adalah pemilihan konten. Ya, bagaimana konten ini dipecah menjadi tahapan-tahapan. Pemilihan konten di sini merujuk pada cakupan, ya kan? Secara lebih detail, cakupan adalah konten apa saja yang akan diajarkan, apa yang menjadi fokus kita dalam konten tersebut kakak-kakak, dan apa aktivitas yang dipilih dalam konten tadi. Ya, setelah menentukan cakupan, kakak-kakak akan mengurutkan atau menentukan tahapan aktivitas pembelajarannya. Ini disebut sebagai tahapan ya kakak-kakak, yang tadi faktor yang kelima, tahapannya harus jelas. Ya, sebagaimana kakak-kakak memilih aktivitas untuk pembelajaran program PJOK, kakak-kakak harus mempertimbangkan tujuan, ya, sarana prasarananya, waktu yang tersedia, dan apa saja yang bermakna atau relevan dan bernilai bagi peserta didik. Tetap kita itu fokusnya ke peserta didik kakak-kakak. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak tidak lagi bisa menyampaikan program PJOK dengan multi aktivitas, ya, multi aktivitas konsepnya, di mana peserta didik mendapatkan banyak pengalaman akan tetapi singkat untuk tiap aktivitasnya. Jadi kita di sini banyak bernarasi kakak, aktivitas mereka jadi sedikit kita buat.
Nah, ketika kita menempatkan orientasi PJOK untuk memfasilitasi peserta didik untuk menjadi lebih aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi fokusnya kita kakak ke jasmaninya agar dia aktif sepanjang hayatnya. Maka kurikulum harus saling berkaitan dan bermakna. Unit aktivitas yang pendek, waktunya tidak memungkinkan peserta didik dapat melakukan kompetensi yang memadai dalam aktivitas apapun. Kedua, kakak-kakak, orientasi PJOK yang baru saja diulas perlu dimaknai secara hati-hati dalam menentukan cakupan dan tahapannya. Sebagai guru, kakak-kakak tentu menginginkan konten dan aktivitas dapat bermanfaat di usia dewasa mereka. Ini bisa menjadikan ke dalam pembelajaran yang memperlakukan peserta didik sebagai miniatur orang dewasa. Meskipun kita menginginkan apa yang dipelajari itu dapat diterapkan sepanjang hayat mereka. Kakak-kakak juga dapat memfasilitasi mereka untuk dapat berpartisipasi di dalam belajar, ya, dan menikmati aktivitas yang bernilai di tiap-tiap tahapan kehidupannya, termasuk ketika mereka anak-anak dan remaja. Nah, yang faktor yang terakhir kakak-kakak adalah teknologi. Di sini dibahas pada zaman COVID-19 merupakan pandemik yang memukul kita kakak-kakak ya. Semua tanpa terkecuali kita terpukul kali di sini, siswa tidak ada, kita harus belajar. Banyak jiwa yang melayang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Di modul ini kakak-kakak tidak hendak mengganti dampak pandemi yang barangkali signifikan bagi kakak-kakak atas nama hikmah pandemi. Akan tetapi pandemi benar-benar membelajarkan kita semua tentang transformasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah penelitian menunjukkan guru-guru PJOK merasa mendapatkan manfaat dan keterampilan baru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran, meningkatkan kreativitas dan kolaborasi dengan orang tua ataupun wali murid. Hal ini sejalan dengan kondisi anak-anak sekarang, sebagaimana mereka adalah anak-anak generasi digital, lahir dan besar dalam kehidupan yang diorganisir oleh elektronik. Jadi beda zaman-zaman kita ya kakak-kakak. Anak-anak yang baru lahir aja sekarang udah mengenal yang namanya elektronik. Jadi di sini kakak-kakak kita mengembangkan kurikulum, kakak-kakak harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap pola-pola aktivitas jasmani anak-anak digital. Tapi dalam waktu yang bersamaan, integrasi teknologi ke dalam pembelajaran PJOK juga membutuhkan perhatian. Karena satu dan hal lain, penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan dapat membantu efektivitas kita dalam pembelajaran PJOK. Kita lanjut kakak-kakak sekalian. Nah, aktivitas ketiga kakak-kakak. Di sini kita belajar karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD, ya pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, di sini menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, apa kata kuncinya tadi kakak-kakak? Boleh di kolom chat ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas, yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Berdiferensiasi, ya. Ada yang lain kakak-kakak? Menurut Kak Irma, ada katanya kata kuncinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ada 3 ini berdiferensiasi ini. Ya, baik konten, proses, dan produk. Ya, silakan di kolom chat ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan manfaatkan fitur chat kita yang ada di Gmeet ya kakak-kakak. Ada Kak Pauji menjawab berpusat pada peserta didik. Ya, oke. Thank you Kak Pauji. Thank you Kak Irma jawabannya. Ayo Kak Epa, gas terus Kak. Apa kata kuncinya?
ya, yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini. Ada Kak Leli kompetensinya. Oke. Kompetensinya harus tingkat high class. Oke. Ada 3 yang sudah berpartisipasi ya. Silakan yang lainnya. Ada Kak Salim, pengembangan peserta didiknya. Oke. Pengembangan ya, Kak. Ada Kak Ronald, berpusat pada peserta didik. Sama-sama jawabannya, Kak Pauji. Kak Rina belum. Kak Epa, gaskan Kak Epa. Kak Irma mana Kak Irma ini? Oh, Kak Irma udah tadi. Iya Kak. Lagi mau. Oke. Ya, berdiferensiasi ya. Ada Kak Rusmina, relevan. Ya, relevan ya Kak. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 partisipan untuk menjawab di kolom chat. Boleh nanti yang lainnya menyusul ya kakak-kakak. Lanjut kakak-kakak sekalian. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni ya yang pertama kakak-kakak fokus pada materi esensialnya, yang dimana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya, tadi ada jawab yang menjawab kompetensi. Nanti kakak siapa? Kak Leli, Kak Eva, pengembangan peserta didik. Oke, yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ya, tadi udah banyak ya, makanya jawabannya luar biasa dari kakak-kakak sekalian. Ya, jadi fokusnya pengembangan kompetensi dan karakter ini, pengembangan kompetensi sosial yang perlu dikembangkan ya, kompetensi sosialnya, emosionalnya, dan moral peserta didik. Jadi hampir sinkron dia sama yang pertama ya, karakter dan moral itu sama saja. Nah, yang terakhir ya, inilah dia Kak, karakter kita ya, karakteristik kurikulum merdeka kita di khusus pembelajaran PJOK juga. Fleksibel pembelajarannya, fleksibilitas pembelajaran kita, yang dimana artinya adalah kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakternya, satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ada korelasinya pada saat kita menyusun program, kita sesuaikanlah dengan tadi itu, tetap kita tidak meninggalkan yang namanya lingkungan sosial ataupun budaya setempat kita, gitu ya. Oke, lanjut kakak-kakak sekalian. Mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya, mari kita diskusi kakak-kakak tentang pemikiran hari ini secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, di sini kakak-kakak, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun. Nah, kalau kita tuntun nih, kalau bahasanya ini kita pegangi lah anak-anak itu, kita pegangi, jangan sampai kita jatuhkan ke jurang gitu dia bahasanya. Ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai dia, gitu kakak-kakak.
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi secara manusia dia dapat, di lingkungan masyarakatnya juga dia dapat. Jadi dia bisa menempatkan diri di lingkungan masyarakat itu, dan masyarakat juga bisa berterima dengan peserta didik kita nantinya. Itulah tadi, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka bisa dapat mencapai keselamatan. Jadi keselamatan peserta didik kita ya tergantung kita, kakak-kakak, di mana kita bawa dia, ya. Kalau kita tuntun habis itu kita buang, nah itu tidak tujuan utama kita ya kakak-kakak. Jadi di sini dilanjut lagi oleh Ki Hadi. Nggak ada suara ya? Wasil kita terlempar ya, Bu? Enggak. Wasil kita keluar ya? Sinyalnya ya? Itu ya. Sinyalnya itu buruk, Kak. Iya, sinyalnya dia terlempar. Minta maaf semua kakak-kakak, saya terlempar tadi. Minta maaf ya kakak-kakak. Semoga dimaafkan. Nggak dimaafkan juga ya semua. Ya, Kak. Udah otomatis tuh, Kak. Kak Irma. Kayak ginilah kendala jaringan. Nggak masalah, Kak. Nah ini dia Kak, oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, hidup dan tumbuh kekuatannya kodrat anak-anak. Kita lanjut kakak. Nah, pada sesi akhir kita hari ini kakak, peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya kakak, baik di sini akan kita bahas lagi tadi mengenai backward design tadi. Boleh saya kirim dulu? Atau kakak-kakak sekalian udah buka LMS? Ada, Kak. Ada sudah mempelajari backward design, Kak? Backward design? Biar saya bagikan dulu materinya kakak-kakak bersama kita paham sama-sama. Oke, baik kakak-kakak. Tampil ya kakak-kakak. Kelihatan nggak kakak? Share screen-nya? Kelihatan Kak, tapi kecil sekali. Ya, sabar ya Kak Eva. Ya, kelihatan, Kak. Oke, thank you Kak Irma. Nah, jadi di sini kakak-kakak ya, backward design kalau kakak-kakak sudah baca LMS, di sini sudah jelas dibuat ya. Mengenai backward design, meskipun sudah berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan Indonesia, baik
backward design baru secara major digunakan beberapa tahun belakangan ini. Nah, pada saat kurikulum Merdeka inilah ini Kak baru digunakan Kakak. Nah, dalam penyusunan backward design ini adalah salah satu pendekatan yang merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari kita identifikasi dulu capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut. Nah, kakak-kakak, nanti pada saat kita di di PKG PJOK ini, kakak-kakak ada nanti disuruh membuat program, yang dimana program itu adalah melibatkan peserta didik kita aktif menjadi intinya dia dalam program itu yang terlihat aktif itu adalah peserta didik kita kakak-kakak. Semisal kita mau buat program pertandingan futsal, yang menjadi wasit itu juga mereka yang kita libatkan kakak-kakak. Itu mungkin nanti di modul, mungkin bisa kakak persiapkan mulai saat ini, merancang suatu program, supaya nanti pada saat kita sudah waktunya membuat tugas, kita tidak kewalahan lagi kakak-kakak. Dan ingat kakak-kakak juga sekalian, pada saat menyusunan program itu kita harus menggunakan beberapa materi yang sudah kita pelajari selama ini kakak-kakak. Baik itu mengenai kekuatan aset kita, kemudian pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya suatu juga ada berdiferensiasi proses dan produknya juga ada kakak. Seperti pengalaman saya waktu PKG kakak-kakak, kami membuat seperti kejuaraan gitu kakak-kakak. Jadi kejuaraan futsal, di mana sebelumnya itu kita merancang dulu apa kegiatannya, ya. Kita rencanakan dulu bagaimana bentuk kegiatannya, siapa yang terlibat di dalamnya, ya, supaya nanti pada saat kakak penyusunan suatu program itu dapat berjalan dengan baik. Intinya gini kakak, keterlibatan peserta didik yang harus kita maksimalkan di situ kakak. Kemudian saya ingatkan kembali kakak, ya untuk mempelajari modul-modul kita ini, karena ini adalah ada korelasinya pada saat nanti kita tatap muka kakak-kakak. Saya juga tadi dapat gambaran kemungkinan kita melakukan tatap muka itu di daerah, sebentar ya kakak-kakak, kita sharing-sharing aja nih kakak-kakak. Di daerah P3UD, ya kakak tahu kak P3UD? Ada yang tahu P3UD? Nah, saya pun nggak tahu di mana ini P3UD. Tanjung Morawa mungkin nggak? Tanjung Morawa Pak. Tanjung Morawa ya kakak-kakak. Lewat Sujuya. Oh lewat Sujuya ya. Oke ini tunggal. Nah sedangkan di situ tidak ada mesnya, jadi kita tidur di lantai mungkin ya kan? Aduh. Jadi kakak-kakak sekalian, jadi itulah tadi kan. Nanti pada saat muka kakak-kakak, di situ kita juga ada nanti mempelajari gaya mengajar. Mungkin belum sampai di sini, saya kasih dulu aba-abanya. Nanti kakak-kakak harus menguasai beberapa gaya mengajar. Nanti itu dia akan ditunjuk secara acak gaya mengajar apa yang kakak akan sampaikan secara rolling ataupun secara bergantian. Semisalnya nanti Kak Rus bisa membuat gaya resiprokal, Kak Irma bisa membuat gaya komando. Begitu juga nanti Kak Rus yang jadi gaya komando, Kak Irma menjadi gaya resiprokal. Nah, gaya mengajar itu banyak ya. Ada banyak gaya mengajar. Semoga sedikit banyaknya bisa kita pahami kakak-kakak. Supaya nanti pada saat di lapangan kita tidak terkendala dengan apa yang ingin kita lakukan gitu dia kakak-kakak. Kemudian tadi di sini saya tegaskan kembali kakak-kakak agar tetap sehat ya dan partisipasi aktif dalam membuka modul kita LMS kita kakak-kakak ya, agar tetap aktif membuka modul atau LMS kita ya kakak-kakak, dikarenakan itu bisa terekod juga terbaca sistem kalau kakak-kakak itu sering membuka LMS kita. Sama seperti saya, kalau saya membukanya sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh LMS, itu dikatakan langsung terpenuhi kakak-kakak ya. Mungkin cukup jelas kakak-kakak sekalian.
Nah, kemudian yang ingin saya tegaskan tadi kakak-kakak pada saat pembuatan program, ya di sini ada ini dari waktunya tadi benar yang kakak-kakak bilang ya. Di SD itu ada 35 menit 1 JP-nya, di SMP ada 40 menit, di SMA ada 45 menit kakak-kakak. Oke. Nah, di sini banyak kendalanya kita kakak-kakak dalam waktu tadi. Nah, ya tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengalir sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun. Ya, kalau kita akumulasikan dalam setahun pembelajaran PJOK kita bisa kita maksimalkan di situ kakak-kakak. Nah, dalam yang menjadi kendala kita dalam kurikulum terbaru ini, capaian pembelajaran juga diorganisir berdasarkan fase-fase kak. Tumbuh kembang anak, ada masa fase ini, fase A, fase B, jadi kita harus sesuaikan juga dengan itu. Perencanaan dalam skala jenjang pendidikan, fase tahunan dan semester harus dilakukan oleh semua guru. Secara lebih teknis, kakak-kakak harus mengkalkulasikan jumlah waktu yang tersedia untuk menyampaikan konten, memperhatikan konten tersebut, dan melakukan penilaian penampilan dan capaian murid. Oke, di sini kita sharing kakak-kakak. Saya izin stop sharing dulu. Mungkin boleh Kak Irma udah membuat program sekolah belum? Ataupun program PJOK yang dilaksanakan oleh beberapa kelas gitu Kak? Ada Kak Irma pernah membuat atau merancang program di 17 Agustus atau di kegiatan apapun itu? Ada Kak? Untuk program kegiatan di 17 Agustus Kak, yang baru-baru ini kita laksanakan, di sekolah kami melaksanakan kegiatan jalan santai Pak. Oke, jalan santai Kak. Jalan santai ya. Aset apa aja yang kita libatkan Kak? Banyak Pak, aset masyarakat Pak, karena saya ya pakai Babinsa. Itu kegiatannya berapa lama Kak? Kak Irma? Untuk jalan santai itu 1 hari itu aja Pak. Kak. 1 hari aja? Iya. Nah, jadi orang Babinsa juga ikut membersamai ya? Iya Kak. Oke. Mungkin ada Kak Epa, mungkin ada program-program yang telah dibuat yang sangat diakui gitu sehingga sekolah naik daun, FC-nya naik daun. Kalau kami di kecamatan akan disatukan gitu Pak Kak. Disatukan Kak Epa? Iya. Maksudnya Kak disatukan, nama programnya apa Kak? Programnya itu tadi jalan santai. Oh tetap jalan santai ya sama Kak Irma. Kak Epa di SD atau SMP Kak? Di SD. Di SD. Oke. Kak Rus, ada pengalaman yang ingin dibagikan Kak supaya kita tambah ilmu kita yang ada di sini semua Kak? Kalau kami di sekolah tidak ada, hanya tidak khusus olahraga. Kalau 17 Agustus itu sejenis permainan-permainan yang lucu-lucuan gitu aja Kak. Tapi kalau 17 Agustus kemarin kami bergabung dengan orang kecamatan, orang desa, dan umum untuk lari 5 kilo Kak. 5 kilo? Oke. Ya. Lari 5K itu pesertanya dibatasi atau di mana Kak? Pesertanya nggak dibatasi, bebas, tingkatannya yang dibedakan SD, SMP, SMA, dan umum untuk masyarakat umum. Iya Kak, iya Kak. Iya, jadi camat juga ikut terlibat, semua Babinsa, Polsek, orang puskesmas juga ikut terlibat di dalamnya Kak. Ya, jadi itu tadi Kak, sama dengan halnya dengan 6 faktor tadi ya yang kita pelajari tadi. Bahwasanya di situ juga ada yang namanya karakteristik ya kan,
karakter. Kalau kita nanti buat program kakak-kakak ya kita tahu juga tadi kayak keterlibatan Babinsa yang tadi dibilang Kak Irma, Kak Epa juga melibatkan Babinsa juga Kak atau polsek-polsek tadi Kak. Nah, jadi kalau kita buat program apalagi tentang PJO kakak-kakak ya tadi itu sukses atau tidaknya kegiatan kita itu, program kita itu tergantung yang 6 ini kakak-kakak, kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita, apa yang dibutuhkan ya kita harus cepat tanggap. Yang kedua konteksnya masyarakatnya, bagaimana karakter masyarakat kita yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian ini tadi kendala waktu ini kita harus bisa maksimalkan seefektif mungkin. Alokasi pembelajaran juga jangan kurang, jangan lewat kita pada saat belajar video kakak-kakak. Kemudian cakupan ataupun tahapannya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita mau capai. Kemudian kita juga harus dituntut di sini penguasaan teknologi kita yang jangan melemah supaya pada saat kita mau membuat ataupun melaksanakan program, jadi kita tidak kewalahan pada saat pada saat pelaksanaannya lah, tahap demi tahap. Oke kakak-kakak sekalian, tadi sudah aktivitas kurikulum Merdeka ini harus kita sesuaikan dengan pemikiran KHD, yaitu tadi menuntun ya potret anak-anak, jangan sempat kita salah menuntun. Nah di sini yang paling saya tegaskan kakak-kakak ya, di sini hampir sama juga apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Ya, fokus pada materi esensial yang dimana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional dan moral. Nah ini yang menjadi kewalahan ini kakak-kakak sekalian. Ya, apalagi kita dapat kabar duka di Deli Serdang kan, ya di pendidikan kita tercoreng oleh ulah oknum. Ya tadi emosional tadi kakak-kakak, saya harap di sini jangan main-main inilah, jangan main-main fisik. Nanti saya yang menindak kakak-kakak nanti keceknya. Ya itulah kakak-kakak, saya sedih tadi menderita pagi tadi kabar itu kakak-kakak, apalagi guru PJOK. Makanya saya tanya tadi sama kepala sekolah sama ibu, Bu pelakunya nggak guru PJOK kan Bu? Langsung saya ke situ. Nah karena yang di mana-mana yang keras itu biasanya kita, tapi kita itu ada teknik kerasnya, sehingga kita keras sama siswa, dipeluk siswa itu kita bahasa halusnya lah gitu, dipeluknya kita, nggak dijauhinya kita, nggak didendami. Jadi kakak-kakak sekalian, inilah tadi, kalau memang tadi ini tidak bisa kita kuasai, memang itulah tadi kakak-kakak. Mungkin di sini ada kakak-kakak juga yang ikut guru penggerak mungkin. Senior saya, ada kakak-kakak yang ikut guru penggerak atau udah alumni atau lagi menjalani. Kak Rusmina, guru penggerak kah? Kak Irma mungkin? Belum Kak, belum. Ya Kak. Belum ada yang diantara kita ini ya? Kak Epa, belum? Oh yaudah nanti bergerak aja dulu Kak ya. Sebelum guru penggerak kita bergerak aja dulu Kak. Ya intinya guru penggerak ini gini ya Kak, menerapkan budaya-budaya positifnya di lingkungan kerja kita, ya membuat program-program positif. Nah ini tadi, kalau di guru penggerak tadi hal-hal seperti yang dilakukan si oknum tadi itu tidak bisa ditolerir lagi sampai menghilangkan nyawa. Ya kan dia buat squat jam sambil squat jam itu ternyata dia tidak apa namanya ya kakak-kakak, tidak mengidentifikasi dulu ya kan kesehatan diri awal anak tadi. Jadi terjadilah seperti itu dan tidak masuk logika juga dia menghukum sampai 100 kali ya kakak-kakak. Jadi sama-sama lah kita kakak-kakak ketiga ini ada tadi fokus pada materinya, pengembangan koneksi dan karakternya, kita harus mengedepankan yang namanya emosional tadi, dan di samping kita menegakkan moral tadi, kita kasihlah pemahaman. Mungkin dengan pemahaman yang positif, anak-anak kita yang kita ajarkan,
mungkin bisa berdampak yang lebih baik lagi kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik kakak-kakak, karakter dari satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial dan budaya setempat kita. Ya, mungkin itu aja yang paling perlu kita dalami kakak-kakak. Nah, pertemuan kita telah selesai kakak-kakak, tidak terasa kan kakak-kakak 2 JP ya. Kita sudah membersamai kegiatan ini. Semoga kakak-kakak sekalian bisa sukses di PKG ini, di aktivitas-aktivitas yang kakak jalani, apalagi ini berbarengan dengan PPG juga ya kakak-kakak. Ada piloting 1, piloting 2. Semoga aktivitas PKG kita ini enggak jadi penghambat untuk kakak-kakak juga ikut terus maju, mengikuti kemajuan pendidikan kita yang dimana banyak program-program yang harus menuntut kita harus melaksanakannya dengan baik. Kemudian kakak-kakak sekalian, jikalau ada nanti peluang untuk mengikuti guru penggerak, ikuti saja kakak-kakak. Ya, itu sangat bermanfaat untuk kompetensi kita. Jangan kita lihat dulu mau jadi apa habis itu. Kadang kayak gitu juga awal-awal di kelas berapa ya? Di kelas 8 sama kelas 11 itu banyak peserta yang mengundurkan diri kakak-kakak. Jadi kan miris rasanya. Jadi Bapak Kabid pun gimana kita ini gitu katanya. Beberapa hari yang lalu kami dipanggil ke dinas untuk menanyakan hal tersebut kakak-kakak. Jadi dengan bangganya saya mengatakan peserta saya hanya 1 yang tidak aktif, itu pun mengundurkan diri. Jadi kakak-kakak supaya kita tahu juga yang mengundurkan diri itu adalah guru saya waktu saya SD kakak-kakak. Nah, guru saya waktu SD, kenapa motivasinya bisa mengundurkan diri saya tidak tahu juga, cuman alasan dari surat tersebut adalah beliau ada sakit, ya semoga beliau sehat selalu. Dan kakak-kakak yang di sini yang 14 orang, tetap semangat kakak-kakak. Kita akan jumpa di tatap muka itu tidak lama lagi, seminggu berlalu, dan seminggu itu akan kita jalani bersama. Kita sama-sama menikmati ataupun menembus malam, menembus pagi sama-sama. Jadi saya harap kakak-kakak sekalian harus sehat dulu, gak usah banyak pikiran. Kalau PKG ini terlewatin ini, asalkan udah baca modul, kasih penguatan, sama-sama kita kolaborasi. Kalau nanti pada saat nanti membuat aksi nyatanya, saya bersedia kok kakak-kakak. Tapi mungkin ada waktu yang saya yang tepat untuk membalas chat-chat kakak-kakak ya. Bukan saya sombong, saya juga mungkin ada aktivitas pada saat kakak ngechat, nggak saya balas atau lama balasnya, itu bukan dari hati, mungkin ada kesibukan lainnya kakak-kakak ya. Jangan dibawa hati kakak-kakak. Kalau kakak-kakak di sini dibawa hati, pada saat nanti kita tatap muka, itu adik stambuk yang kurang ajar itu nanti kayak gitu pula ngomongnya kan gak enak kan kakak-kakak. Ada Kak Salim tadi raise hand, ada mau tanya Kak Salim? Enggak ada. Hati-hati Kak Salim ya. Nah, Kak Irma raise hand, silakan Kak Irma. Ya Kak, ada yang mau saya tanya sedikit ini Kak tentang diseminasi PKG nih Kak. Sebelumnya kan ada PKG PJOK juga Kak. Apa beda PKG PJOK dengan diseminasi PKG PJOK Kak? Nah, gini tuh Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Kak Irma. Jadi diseminasi ini adalah yang terjun ke lapangan langsung untuk Kak, men-share atau membagi ilmu tentang PKG yang telah dijalaninya. Seperti kami Kak Irma, kami PKG PJOK yang gelombang kedua ya. Gelombang kedua kami di Sumatera Utara. Yang gelombang pertamanya itu udah banyak jadi fasilitator kakak-kakak. Jadi kenapa didiseminasikan? Itu namanya istilahnya berbagi praktik baiknya itu kakak-kakak. Pendidikannya tetap sama 3 bulan, dampaknya pun tetap sama kakak-kakak. Ya, kenapa saya bilang dampaknya sama? Pembelajarannya sama ya juga. Bedanya kakak-kakak di sini di LMS-nya tidak ada dibuat itu untuk pembelajaran LMS ya kakak. Tidak ada dibuat di situ untuk pembelajaran LMS ya. Benar Kak Irma?
Coba lihat Kak Irma di ininya Kak, di LMS. Ada nggak di situ kita dibuat materinya LMS? Seperti kalau saya lihat nggak ada lah. Nah, itu aja yang membedakan ke Kak Irma. Muaranya nanti ini tetap juga kakak-kakak bisa memfasilitasi yang lain-lainnya guru PJOK yang ada di kabupaten kita. Nah, itu tergantung pihak BBGP, apakah nanti kita punya rezeki di situ, kita terpanggil untuk memfasilitasi, kan kita tidak tahu kakak-kakak. Nah, jadi kami pada saat PKG PJOK kemarin, jalurnya memang jalur seleksi kakak-kakak. Yang gelombang pertama itu saya, ada di tahun 2024 gelombang pertama itu saya, yang harus mempersyaratkan dari guru penggerak kakak-kakak. Nah, kebetulan kita basic kita yang PJOK ini sedikit sekali dari Deli Serdang yang menjadi guru penggerak. Nggak tahu entah apa motivasinya kakak-kakak. Mungkin motivasinya adalah nanti-nanti aja. Nah, kayak gitu dia. Nanti-nanti aja, ternyata pada saat CGP angkatan 12 ini tidak ada kuota untuk Deli Serdang. Nah, jadi penyesalan jadinya sama kita kakak-kakak. Kemudian kalau kata Kak Irma, apa sih bedanya? Nggak ada bedanya kakak-kakak. Sama pembelajaran Kakak Irma yang sekarang ini, sama dengan saya yang dulu, ya berapa bulan yang lalu lah, adalah sekitar 2 bulan berlalu, ya kan? Sama kita sama juga kita mempelajari tentang ini kakak-kakak, membuat program, membuat video pembelajaran, mengupload ke PMM. Nah, goalnya setelah kita mengikuti ini kakak-kakak, ya goalnya ya saya tidak nyangka diundang sebagai fasilitator kakak-kakak. Ya mungkin itu rezeki yang PKG PJOK yang di Sumatera Utara kan, kita tidak tahu rezeki itu kakak. Kami kira yang memfasilitasi kakak-kakak ini adalah fasilitator kami dulu gitu dia. Nah, ternyata kami dapat undangan fasilitator, ya kami kaget. Nah, padahal sebelumnya itu kami belum secara sempurna mempelajari tentang LMS kakak-kakak, penggunaan ini kakak-kakak. Penggunaan aplikasi, membuat Gmeet, membagi bor pada saat Gmeet. Pada saat kita Gmeet kakak-kakak gitu kan saya bagi bor itu, kelompok-kelompoknya. Nah, membuat itu aja kakak-kakak, saya belajarnya kayak mana ya, otodidak kakak-kakak dari YouTube. Kayak mana lah mau dibilang, guru PJOK ini kan kalahnya di situ, tapi jangan mau kalah kita dengan yang lain. Nah, gitu dia konsepnya. Kita jangan mau kalah sama yang lain. Nah, gitu. Jadi itu adanya Kak Irma. Jadi mungkin kalau doa terbaik dari kita, semoga kita bisa memfasilitasi guru yang lain yang masih banyak yang belum terundang kakak-kakak. Ya, kakak-kakak ini termasuk kuota yang cepat mendaftarnya gitu, cepat dia mengklik bersedia. Teman saya mau diklik bersedia pun tidak bisa lagi kakak-kakak. Kenapa? Kuota sudah penuh. Nah, yang buat Pak Kabid itu kecewa kakak-kakak sekalian, di sini saya tegaskan juga, adalah peserta yang tidak komitmen dengan apa yang telah dikliknya gitu dia. Ada merasa keraguan kalau saya ikut ini PPG saya itu ketinggalan, padahal tidak kakak-kakak. Pak Kabid sudah menegaskan kita resmi ini kegiatannya ini pure, ya pure itu tatap maya yang banyaknya kakak-kakak. Nah, kemudian tatap muka itu kita tidak bisa menyesuaikan tatap muka itu. Nanti Pak Kabid juga akan atur jadwalnya, atur tempatnya, dan kasih surat izinnya. Jadi semua sudah, dan sekarang juga PPG tidak ada tatap muka, jadi semua tidak ada masalah sebenarnya kakak-kakak. Beda pada saat saya PPG berasrama dulu selama 1 tahun kakak-kakak, di situ boleh pulang ke rumahnya Sabtu dan Minggu, Senin balik kembali, terlambat dihukum ibu asramanya kakak-kakak. Nah, itulah dulu saya, itulah pengalaman saya dulu waktu PPG berasrama. Sedangkan ini kita hanya memanfaatkan PMM, kita kerjain modul-modul selesai, buat video praktik pembelajaran sesuai dengan waktu yang diinginkan, udah selesai, upload, gitu dia kan kakak-kakak. Jadi saya tegaskan lagi kakak-kakak, jangan sampai tidak mengikuti ini sampai kita selesai. Ya, mohon, kalau ini kan sudah di tengah-tengah kita ini, jangan lagi mengundurkan diri kakak-kakak. Ini kegiatannya ini enak loh. Istilahnya gini juga saya tegaskan lagi. Nggak banyak menyita waktu juga, waktu kita fleksibel. Nanti bisa suatu saat itu saya kembalikan kepada kakak-kakak, mungkin di modul titik 2 titik sekian nanti kakak-kakak kita zoomnya mau jam berapa ya, nanti itu bisa saya kembalikan kepada kakak-kakak sekalian.
Kita mau pagi, siang atau malam kakak-kakak, atau subuh, boleh kita kakak-kakak. Nah, kalau subuh itu fasilitatornya kurasa hobi begadang kan mungkin kan. Mungkin begitu saja jawaban saya Kak Irma. Saya kembalikan lagi kalau Kak Irma kurang jelas, bisa saya bawa Kak Irma ke BBGP nanti. Terima kasih Kak Irma. Mungkin ada kakak-kakak yang lain sebelum kita akhiri Jimit kita pada hari ini, bolehlah saling sharing. Saya kasih, kalau misalnya ada lagi, boleh saya berikan kesempatan kakak-kakak. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini dengan doa dan foto bersama. Dan nanti Kak Irma untuk foto bersama ya Kak Irma, mohon izin ya. Ada Kak Puji mungkin, Kak Salim. Kak Salim posisi di mana Kak Salim? Ya, di luar, Kak. Ya, ada kegiatan apa? Di luar mana kakak? Udah permisi sama kakak yang sana di rumah? Aman Kak, aman. Itu kondisi itu. Kak pulangnya. Kak Pauji di Siap. rumah Kak Pauji. Oh, Kak maaf Kak. Mengenai tugas-tugas itu Kak. Oh ya, terkait dengan tugas Kak. Iya kan, maksudnya kan udah saya upload juga beberapa gitu kan Kak. Bisa nanti Kakak istilahnya kasih informasi lah tugas apa yang belum terupload gitu kan Kak. Oh, oke, double check kembali ya Kak, double check. Oke, siap-siap Kak Pauji. Thank you Kak Pauji. Ya, makasih Kak. Saya buat itu rinciannya siapa yang belum di modul ini, modul ini, modul ini. Thank you Kak. Kak Epa mungkin ada yang mau tanya, mungkin Kak Rus, ada Kak Rus? Pas Kak, kebetulan udah mau nganter anak eskul karate Kak. Oke, sebentar ya Kak. Umak karate sabu apa Kak anak kita Kak? Masih sabu hijau Kak. Oh masih ya Kak. Ya, kelas berapa Kak? Kelas 8 Kak. Kelas 8 ya, kelas 2 SMP ya kan? Iya Kak. Berarti nanti kuliah sabu apa dia Kak? Sabu pink enggak? Hitam lah Kak kalau bisa. Oh hitam lah Kak, nggak ada soalnya pink Kak. Nggak ada. Ya kan? Laki-laki ya Kak? Cewek Kak yang besar Kak. Tingginya sesuai dengan Kakak? Sama? Lebih tinggi dari mamanya. Oke. Semoga lah ya Kak ya, mengikuti jejak papanya ya. Siap Kak. Oke. Karena tadi ngomongnya sama Kak Rus, Kakak tutuplah dengan doa dulu kita Kak. Oke. Oke, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini pembelajaran kita telah berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak. Kak Irma, izin. Kak Irma. Ya Kak. Oke Kak Irma. Betul, Kak. Oke, siap semua ya. Kayak mana salam komando ya Kak? Pak komando aja lah, komando. Lebih enak ini kayaknya, lebih wibawa dia. 1, 2. Oke Kak. Terima kasih kakak semuanya. Salam sehat. Tetap lanjutkan aktivitas kembali. Tetap hati-hati yang lagi di perjalanan. Salam buat Siap Kak. Selamat bermalam minggu. Ya, siap Kak. Ya. Ya Kak. Yuk, terima kasih Kak. Jaga kesehatan intinya. Terima kasih Kak. Kembali kakak-kakak. Terima kasih Kak. Siap Kak. Terima kasih kembali Kak. Sama-sama Kak Koji, Kak Salim. Siap Kak. Kak Salim, thank you. Kak Rina, hati-hati di jalan.